Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Daud Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita berbincang tentang dakwah itu apa dan mengapa kita mesti berdakwah. Dakwah ini adalah pilihan hidup, karena Allah menjadikan kita di permukaan bumi ini sebagai khalifatul ard, sebagai hamba Allah yang mengemban risalah sebagai pelanjut pembawa dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua orang bisa melakukan dakwah itu, yang dalam artian bahwa dakwah itu mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang pada pertobatan, sebenar-benar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingganya untuk menjadi seorang da'i memang dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keseriusan, dan yang lebih utama menata hati untuk fokus dan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan dakwah ini berliku, penuh onak duri dan penuh dengan tantangan, sehingga tidak selalu indah di dalam kita berdakwah. Tapi yang terpenting, keutamaan di dalam berdakwah itu adalah mendakwahi diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebagaimana kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini memberikan gambaran bahwa di dalam menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan yang sulit dalam kenyataan, kalaupun diri kita mampu dan bisa mengolah, menata, mencoba, memulai untuk berbuat baik di dalam dakwah, memperbaiki hijrah kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah menuju kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada giliran ahli kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Butuh kegigihan, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Kalau kita mendakwahi, mengajak, merangkul orang, sulit. Tetapi ternyata jauh lebih sulit kalau kita berupaya untuk mengajak orang-orang di sekitar kita. Saudara kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, orang-orang terdekat kita. Kenapa bisa terjadi? Kuncinya adalah komunikasi dan keteladanan. Nah, sehingganya memang dakwah ini harus diawali dengan keteladanan. Kemampuan kita mengekspresikan atau melakonkan apa sesungguhnya yang mesti kita lakukan di dalam proses dakwah yang kita jalani, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Beliau manusia yang sempurna, sosok yang paripurna, mampu dan bisa memberikan teladan dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan khalayak ramai,
beliau berangkat dari pribadinya, sosoknya yang menjadi teladan, sosoknya yang menjadi contoh, sehingga ini yang memudahkan beliau masuk kepada baik itu ranah orang-orang terdekatnya maupun orang-orang yang di luar daripada keluarganya. Tapi yang mesti kita catat baik-baik, ketika kita sudah memulai dakwah ini dengan segala kesungguhan, kita sudah memberikan keteladanan contoh yang baik, lalu kemudian sulit juga terbuka hati mereka, nah itu sudah urusan Allah yang punya prerogatif, bahwa yang menentukan tentang hidayah dan petunjuk itu hanyalah Allah semata, bukan manusia. Belajarlah kita dari sejarah, dari sirah, bagaimana para nabi dan rasul, bahkan Rasulullah sendiri pun, paman beliau yang tidak bisa masuk ke dalam agama Allah, padahal kedekatannya bahkan sokongan terhadap dakwah Rasulullah ini juga sudah sangat luar biasa. Ini lagi-lagi mengisyaratkan pembelajaran kepada kita bahwa hidayah itu mahal. Petunjuk itu tidak gampang. Hanya Allah yang punya kehendak siapa yang dikehendakinya. Tetapi persyaratannya untuk menggapai dan meraih hidayah itu harus ada usaha dan ikhtiar kita di dalam menggapainya. Sahabat Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdakwah ini dijadikan sebagai way of life. Jadi dalam kehidupan kita betul-betul kita jadikan tren, dijadikan sebuah yang berintegral dengan kehidupan kita. Sehingga kita dengan segala kehati-hatian harus memang memulai dengan segala apapun yang dapat mencederai nilai-nilai dakwah itu. Di dalam mengajak orang jangan sampai mengejek. Di dalam menyampaikan jangan sampai menyinggung perasaan orang. Jadi semuanya itu ditata sedemikian rupa agar orang yang kita ajak untuk menuju hidayah Allah itu betul-betul bisa merasakan kenikmatannya beragama, kenikmatannya bertuhan, kenikmatannya berislam, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi bagi kita yang sudah terjun ke dunia dakwah, jangan pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat hidup kita, berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam memperjuangkan dakwah ilallah, mengajak orang sebanyak-banyaknya kepada kebaikan, mengajak sebanyak-banyaknya orang kepada Allah, mengajak setiap orang kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Munajat dan berdoa, semoga Allah mengistiqomahkan kita tetap di jalan dakwah ini. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.